yang ini pembicaranya di sini kan banyak sekali tokoh ya, ada Prof. Saya panggilkan juga pembicara untuk menanggapi Prof. Tio Ardianto. Tapi kalau yang ini Prof.-nya bukan profesor tentu aja, tapi provokator. Yang pernah menjadi pejabat publik itu punya pikiran yang sangat sistematis untuk diuji oleh kita semua. Dan ini harus dicontoh oleh siapapun, termasuk yang hari ini memegang tampuk kepemimpinan nasional. Jadi menulis buku itu ya harus jadi buku yang hidup, diupdate kapan saja. Bukan dengan mengumpulkan guru-guru besar, lalu minta tolong guru-guru besar itu untuk menuliskan ide-idenya. Udah Ferry ketawa karena tahu siapa orangnya ya udah ya. Yang terbiasa mentoleransi kesalahan, yang terbiasa mentoleransi kejahatan. Bagi saya, toleransi terhadap kejahatan itu adalah pengkhianaan terhadap etika yang membuat berbagai kehancuran hari ini terjadi. Oke, selanjutnya saya minta untuk Dr. Yance Arizona. Prof. Mahfud melihat dari aspek politik hukum dari kalangan akademik. Sebenarnya ada pasangannya beliau dalam studi politik hukum yang latar belakangnya dari sisi aktivis. Menulis disertasi juga hampir bersamaan dengan beliau, menyelesaikannya di Utrecht, Universitas di Belanda, Adnan Buyung Nasution. Menyelesaikan disertasi, konteksnya beliau adalah constitution making, konstituante, Prof. Mahfud membahas law making dengan 3 studi kasus Undang-Undang Pemda, Pemilu, dan Undang-Undang Agraria. Jadi tupir sebenarnya ya, dua itu yang memberikan satu kontribusi penting untuk pengembangan studi politik hukum di Indonesia. Baik disertasi ternyata dan juga Adnan Buyung dan juga disertasinya Pak Mahfud itu dilarang terbit, kira-kira begitu ya. Tidak diberikan kesempatan terbit pada masa Orde Baru karena memang pemerintahan otoritarian itu suka dengan penelitian hukum yang normatif, gitu. Yang interdisiplin itu dianggap sebagai mengganggu kestabilitas pemerintahan. Dan syukur sekarang kita bisa belajar dari yang melakukan studi interdisiplin itu. Itu pertama. Yang kedua, saya dulu waktu saya juga S1 di Andalas dengan Bang Ferry, kita belajar itu ada mata kuliahnya, politik hukum di S1. Sekarang di UGM nggak ada. Saya nggak tahu di tempat lain juga sepertinya tidak ada lagi, tetapi itu ada di S2. S2 itu kita belajar politik hukum, ada juga beberapa mata kuliah namanya politik dan hukum. Buku Pak Mahfud dibahas di situ, tapi tentu dalam konteks melihat lawmaking. Sebenarnya tentu kalau kita belajar politik dan hukum tidak saja lawmaking. Tadi Prof. Suparman bicara tentang peradilan. Ya. Ada banyak juga peradilan yang juga bisa mempengaruhi politik. Misalkan Pak Mahfud ketika jadi ketua MK, itu hukum mempengaruhi politik. Banyak putusan-putusan MK kemudian membuat pakai KTP aja orang bisa milih gitu kan. Itu hukum mempengaruhi politik. Atau misalkan kepala daerah calon independen itu bisa diperluas, proses demokratisasi terjadi. Jadi bisa juga hukum mempengaruhi politik. Buku beliau yang sebelumnya saya baca buku yang sebelumnya, yang biru tadi disampaikan oleh Prof. Susi ya. Saya coba bandingkan dengan buku yang baru sekarang, bedanya di bab 9. Di bab 9, buku yang pertama itu 2009, itu masih ada harapan tentang demokrasi. Jadi 2009 Prof. Mahfud bicara tentang demokratisasi. Tetapi kalau di buku yang sekarang, nggak ada demokrasi di situ. Adanya adalah oligarki dan autokratik legalism, dua itu. Jadi jangan-jangan tadi percabangan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud udah kelihatan tuh jawabannya. Mungkin nanti di edisi yang ke-14 kita semakin sudah teryakinkan gitu. Mungkin bisa jadi yang di bawah itu nanti adalah poinnya sudah militerisasi ya. Karena kita memang mengarah ke situ dan kita sedang menuju proses untuk otoritarianisasi sebenarnya ya. Kita belum sepenuhnya otoritarian, kita sedang menuju ke situ dan saya pikir di Fakultas Hukum sekarang sudah perlu belajar tentang, termasuk juga mungkin di politik ya, sudah sangat penting kita bukan lagi belajar tentang demokrasi, tapi kita harus belajar tentang otoritarianisme. Karena itu tidak saja di Indonesia, di tempat lain juga terjadi. Pembelajaran yang bisa kita peroleh lebih besar di situ. Minggu depan saya nemani Prof. Susi ikut konferensi di Irlandia, di Dublin. Kim Landscapel yang dikutip oleh Prof. Mahfud juga akan hadir. Jadi memang secara global, para constitutional scholar memang sedang mempelajari otoritarianisme. Karena itu tidak
Itu tidak saja di Indonesia, dimanapun. Dan kita perlu menjemput itu tentu dengan mencegah jangan sampai kita terlalu dalam. Jangan terlalu jauh di dalam democratic backsliding. Sekarang bahkan ada gagasannya bukan lagi backsliding, tapi democratic front sliding. Jadi kita maju untuk membalikkan keadaan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pembelajaran lebih luas, lebih lanjut. Begitu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yance. Aduh, semoga yang ini pembicaranya di sini kan banyak sekali tokoh ya, ada Prof. Saya panggilkan juga pembicara untuk menanggapi Prof. Tio Ardianto. Tapi kalau yang ini Profnya bukan profesor tentu aja, tapi provokator. Eh, Mas Tio, monggo Mas Tio. Mas Tio ini mirip sama Uda Ferry ya. Dia menjadi alarm, cuman bedanya kalau Uda Ferry itu speakernya speaker handphone biasa. Kalau Tio ini speakernya pakai sound horeg. Jadi yang dengar lebih. Silakan Mas Tio. Kalau udah Ferry itu speakernya dering. Kalau saya speakernya nye. Terima kasih Mbak Inayah Wahid, para pembicara, Prof. Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita apresiasi mendalam terhadap peluncuran buku politik hukum edisi yang ke-13. Prof. Mahfud telah menunjukkan kepada kita semua sebenarnya secara metodologis, paling tidak sebagai seorang yang pernah menjadi pejabat publik, itu punya pikiran yang sangat sistematis untuk diuji oleh kita semua. Dan ini harus dicontoh oleh siapapun, termasuk yang hari ini memegang tampuk kepemimpinan nasional. Jadi menulis buku itu ya harus jadi buku yang hidup, diupdate kapan saja. Bukan dengan mengumpulkan guru-guru besar, lalu minta tolong guru-guru besar itu untuk menuliskan ide-idenya. Udah Ferry ketawa karena tahu siapa orangnya ya udah ya. Politik hukum itu saya kira sebagai orang yang bukan bagian dari mahasiswa hukum, saya pengen memotret bahwa ada dialektika menarik antara politik dan hukum yang membuat saya jadi penasaran. Sebenarnya bagian politik mana yang paling mempengaruhi hukum? Apakah pada desain politik itu, artinya melalui partai politik, lembaga-lembaga yang terkait dengan politik, atau aktor-aktor yang bergerak di sana? Mereka yang kebetulan jadi ketua umum partai, mereka yang kebetulan jadi pimpinan lembaga negara, atau justru yang ketiga, kultur politik yang kemudian menyangkut pada masyarakat kita. Saya berharap barangkali di bab ke-10 nanti, dialektika antara struktur, kultur, dan aktor ini bisa jadi pembahasan yang sangat menarik. Karena problem yang saya kira juga perlu dibedah adalah, jangan-jangan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang terbiasa mentoleransi kesalahan, yang terbiasa mentoleransi kejahatan. Bagi saya, toleransi terhadap kejahatan itu adalah pengkhianaan terhadap etika yang membuat berbagai kehancuran hari ini terjadi. Nah, saya tetap bangga menjadi bagian yang bisa membaca buku ini dan berharap betul semoga Prof. Mahfud dikaruniai umur panjang sehingga tidak hanya di bab 10, tapi buku ini suatu saat akan selesai sebagai buku yang husnul khotimah. Buku ini akan husnul khotimah bukan karena selesai dengan tuntas, tapi selesai dengan membawa perubahan di Indonesia. Karena buku ini kan buku hidup, buku tumbuh. Apa yang terjadi di Indonesia, itulah yang nanti akan tertuliskan di buku ini. Saya berharap di akhir buku ini nanti, diakhiri dengan husnul khotimah, ditandai dengan hukum yang berkeadilan dan politik yang demokratis. Terima kasih Prof. Mahfud karena telah memberi contoh baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, itu tadi tanggapan perwakilan dari Antek Asing ya. Selanjutnya Bapak Susilo dan Bagus Sengaso untuk memberikan tanggapan. Oke, makasih. Maaf, saya juga sering nulis, tapi nulisnya tidak seperti ini, tapi untuk seni pertunjukan. Nah, dalam seni pertunjukan itu ceritanya sama, yang nulis beda, hasilnya beda. Makanya saya heran kenapa kok bedah buku. Harusnya bedah Mahfud. Yang dibedah itu Pak Mahfud, bukan bukunya. Sampean itu punya kekhususan. Saya ini memberi pencerahan pada Pak Mahfud ya. Di UGM ini aja, profesornya tuh banyak loh. Yang saya kenal sangat sedikit.
Artinya apa? Mereka itu buruh, profesor-profesor itu buruh, pinter, bayarnya tinggi, tapi spesialis. Jadi tidak memasyarakat. Masyarakat banyak yang tidak kenal. Sampean banyak dikenal orang kok. Personil branding sampean tuh bagus loh. Datang saja ke rumah saya ngobrol. Ya, siapa tahu ada ide-ide baru, minimal sampean tidak ada pekerjaan, saya sepi job. Nah, tadi kan klub gitu loh. Ya, nah ngobrol dari situ, siapa tahu muncul ide-ide baru yang lebih familiar, lebih merakyat, lebih enak lah pokoknya. Matur nuwun dan bagusnya